Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dengan segala anugerah yang terbaik dari Tuhan. Kiranya saudara semua selalu berada dalam keadaan sehat dan terpelihara oleh damai sejahtera Tuhan yang sempurna. Sahabatku, kita akan segera memulai satu dua hari ini. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang penuh kasih, kami datang menghadap hadirat-Mu pada saat ini untuk mempersiapkan hati kami mendengarkan renungan firman-Mu. Kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk dapat belajar dan bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap perkataan yang akan kami dengar. Berikan kami kerendahan hati untuk menerima teguran dan nasihat serta kebijaksanaan untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sucikanlah hati kami dari segala pikiran dan gangguan yang dapat menghalangi kami untuk fokus kepadamu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu. Kami rindu ya Tuhan agar firman-Mu tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan bagi kami, tetapi juga menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kiranya melalui renungan ini, iman kami semakin diteguhkan, pengharapan kami semakin bertumbuh, dan kasih kami kepadamu dan sesama semakin mendalam. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Kami serahkan seluruh waktu dan perhatian kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan belajar satu ayat Alkitab yang diambil dari Yohanes 14 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sahabatku, pernahkah kita merasa hati kita seperti ombak di lautan yang sedang bergejolak? Kadang kita merasa tenang, namun tiba-tiba badai masalah datang menerpa, membuat kita merasa cemas, membuat kita merasa takut dan tidak berdaya. Perasaan gelisah adalah hal yang wajar sebagai manusia. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, baik kecil maupun besar, mulai dari masalah pekerjaan, keuangan, kesehatan, hubungan dengan sesama, hingga pergumulan batin yang hanya kita sendiri yang tahu. Namun, firman Tuhan hari ini dengan jelas mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Ini bukanlah sekedar anjuran, melainkan sebuah perintah yang penuh kasih dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Ia mengucapkan kata-kata ini kepada murid-muridnya, mereka sedang menghadapi masa-masa sulit. Tuhan Yesus akan segera meninggalkan mereka, dan mereka pasti merasa khawatir tentang masa depan mereka. Tetapi Tuhan Yesus menenangkan mereka dengan mengingatkan mereka untuk percaya kepada Allah dan kepadanya. Pesan ini juga berlaku untuk kita hari ini. Di tengah segala kesulitan dan ketidakpastian hidup, Tuhan ingin kita untuk tidak dikuasai oleh rasa gelisah. Mengapa? Karena kegelisahan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi justru sebaliknya, kegelisahan dapat membuat kita semakin terpuruk, kehilangan fokus, dan bahkan membuat keputusan yang salah. Kita seringkali membiarkan emosi kita mengendalikan kita. Ketika masalah datang, rasa takut dan khawatir langsung mengambil alih pikiran dan hati kita. Kita merasa bahwa masalah yang kita hadapi adalah yang paling berat dan tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang kita rasakan.
Kita mungkin mulai membandingkan diri dengan orang lain, melihat betapa bahagianya hidup mereka, dan semakin merasa terpuruk dalam kegelisahan. Namun firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 memberikan kita perspektif yang penting. Mari kita baca apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Artinya, orang lain juga pernah atau sedang mengalami hal yang serupa. Kita tidak sendirian. Masalah yang kita hadapi mungkin terasa berat bagi kita, tetapi di mata Tuhan itu adalah ujian yang sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita mengalami cobaan yang melebihi kekuatan kita. Lebih dari itu, Tuhan berjanji bahwa di setiap pencobaan Dia akan memberikan jalan keluar. Ini adalah janji yang sangat menghibur dan memberikan harapan. Ketika kita merasa terhimpit dan tidak tahu harus berbuat apa, ingatlah bahwa Tuhan selalu hadir dan Dia memiliki rencana untuk membebaskan kita dari kesulitan tersebut. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak dikuasai oleh kegelisahan dan bisa menguasai emosi kita? Pertama, arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Ketika kita merasa gelisah, seringkali kita terlalu fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Kita terus memikirkannya, menganalisisnya, dan membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Dan akibatnya rasa takut dan khawatir semakin mencengkram hati kita. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk percaya kepada Allah. Artinya kita harus mengalihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Dia adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada masalah yang terlalu besar baginya. Ketika kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kedamaian dan kekuatan yang melampaui akal kita. Yang kedua, serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita demikian dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan peduli dengan setiap masalah yang kita hadapi. Dia ingin kita datang kepadanya dengan segala beban dan kekhawatiran kita. Dengan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kita melepaskan kendali atas masalah tersebut dan membiarkan Tuhan yang bertindak. Ini bukan berarti kita menjadi pasif dan tidak melakukan apa-apa, tetapi kita mengakui bahwa Tuhan adalah yang paling berkuasa dan Dia memiliki solusi yang terbaik. Yang ketiga, penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan dan hal-hal yang positif. Kegelisahan seringkali muncul dari pikiran-pikiran negatif dan ketakutan yang tidak berdasar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga pikiran kita tetap positif dan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Bacalah Alkitab, renungkan janji-janji Tuhan, dan dengarkan kesaksian orang-orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan. Dengan demikian, kita akan membangun iman kita dan mengusir rasa takut dan khawatir. Poin yang keempat adalah berdoalah tanpa henti.
Doa adalah nafas kehidupan rohani kita. Ketika kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepadanya, dan memohon pertolongannya. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, karena doa dapat mengubah keadaan yang mustahil menjadi mungkin. Ketika kita merasa gelisah, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Sampaikanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan percayalah bahwa Dia akan memberikan kita kekuatan dan hikmat untuk menghadapinya. Sahabat Firman Kehidupan yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan hari ini, mari kita belajar untuk tidak lagi membiarkan kegelisahan menguasai hati kita. Kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kasih, yang selalu siap menolong kita. Ingatlah janjinya dalam Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah bahwa Tuhan memegang kendali atas hidup kita, dan Dia memiliki rencana yang indah untuk kita. Setiap masalah yang kita hadapi adalah kesempatan bagi kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan, untuk mengandalkan kekuatannya, dan untuk melihat bagaimana Dia bekerja dalam hidup kita. Jangan biarkan kegelisahan merampas sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Kuasailah emosi kita, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, dan berdoalah tanpa henti. Dengan melakukan hal ini, kita akan mampu menghadapi setiap tantangan hidup dengan hati yang tenang dan penuh keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan jalan keluar. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup satu hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami untuk tidak gelisah, melainkan untuk percaya kepadamu. Kami mengakui Bapa bahwa seringkali kami membiarkan rasa takut dan khawatir menguasai hati kami ketika menghadapi masalah. Kami cenderung fokus pada kesulitan dan melupakan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan selalu beserta dengan kami. Ampunilah kami ya Bapa, jika selama ini kami kurang mengandalkan-Mu dan lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ajar kami untuk selalu mengarahkan pandangan kami kepadamu di setiap waktu, baik suka maupun duka. Kami mohon ya Bapa, berikan kami hati yang tenang dan damai sejahtera yang hanya daripadamu. Kami serahkan segala kekhawatiran dan beban hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih, dan kami percaya bahwa Engkau memelihara kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Berikan kami kekuatan untuk menguasai emosi kami dan untuk selalu mengingat bahwa setiap pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa, dan Engkau selalu menyediakan jalan keluar. Ya Tuhan, penuhi pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, dan lindungilah kami dari segala pikiran negatif yang dapat menimbulkan kegelisahan. Mampukan kami untuk terus berdoa dan mencari wajah-Mu di setiap waktu. Kiranya renungan ini dapat memberikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap hati yang mendengarkannya. Inilah doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.